Ini ulasan tentang salah satu sentra pertanian yang telah mendapat pengakuan secara global sebagai surga buah dunia. Yunnan adalah sebuah provinsi di sebelah barat daya Republik Rakyat Tiongkok. Yunnan adalah sebuah provinsi tempat tinggal suku-suku minoritas Tiongkok. 25 dari 56 suku-suku diakui di Tiongkok berdomisili di Yunnan. Wilayahnya mencakup sekitar 394.000 km persegi dan memiliki jumlah populasi kurang lebih 50 juta jiwa. Ibu kota provinsinya adalah Kunming. Provinsi ini berbatasan dengan Vietnam, Laos, dan Myanmar. Ada banyak keuntungan di Yunnan untuk mengembangkan teknologi pertanian modern seperti iklim, sumber daya, spesies, dan lokasi. Yunnan kaya akan keanekaragaman hayati, spesies tumbuhan dan hewan menempati urutan pertama di China. Iklim di Yunnan merupakan iklim subtropis dan sejuk karena hanya berkisar 10-22 derajat Celcius, serta kondisi cahaya dan panas yang baik di dataran rendah. Selaras dengan topografinya, Yunnan merupakan daerah agraris. Hasil tembakau, kenari, karet alam, bunga potong segar, dan kopi di Yunnan menempati urutan pertama di Tiongkok. Produk pertanian dengan karakteristik dataran tinggi diekspor ke 116 negara dan wilayah dan nilai ekspornya telah melebihi 4 miliar dolar Amerika Serikat. Wilayah ini mempertahankan fokus pertanian yang kuat. Padi adalah tanaman utama, jagung, jelai, gandum, repisit, ubi jalar, kedelai sebagai tanaman pangan. Teh, tebu, tembakau, dan kapas juga ditanam. Yunnan menghasilkan sebagian besar kopi yang ditanam di Cina. Budidaya kopi skala besar dimulai di Yunnan pada tahun 1988. Varietas yang paling banyak ditanam di provinsi ini adalah Katimor. Tembakau adalah produk ekspor utama yang merupakan bagian besar dari PDB provinsi. Selain itu, Yunnan memiliki potensi persaingan yang kuat dalam industri buah dan sayuran, khususnya pada komoditas bernilai tambah rendah seperti sayuran segar dan kering serta apel segar. Yunnan adalah salah satu wilayah di dunia dengan sumber daya jamur liar yang dapat dimakan paling melimpah. Di China ada 938 jenis jamur yang dapat dimakan dan lebih dari 800 varietas dapat ditemukan di Yunnan. Pada tahun 2004, sekitar 7.744 ton jamur liar yang dapat dimakan diekspor, merupakan 70% dari total ekspor produk ini di China. Jamur pinus adalah produk utama di Yunnan dan diekspor ke Jepang dalam jumlah besar. Industrialisasi pertanian berbasis teknologi pertanian agroekologi, rekreasi dan budaya sangat berkembang di Yunnan. Industri bunga di Provinsi Yunnan mulai berkembang menjelang akhir tahun 1980-an. Provinsi Yunnan menyumbang 50% dari total produksi bunga potong China. Luas areal penanaman bunga potong di Provinsi Yunnan mencapai 4.000 hektar. Pada tahun 2003 hasilnya mencapai 2,3 miliar batang. Pada tahun 2002, industri bunga di Yunnan menghasilkan total produksi sebesar 3,4 miliar renminbi dengan ekspor sebesar 18 juta US dollar. Selain penjualan di pasar domestik, Yunnan juga mengekspor ke sejumlah negara dan kawasan luar negeri seperti Jepang, Korea, Hong Kong, Thailand, dan Singapura. Salah satu faktor kemajuan pertanian di wilayah ini tak lepas dari riset dan pengembangan sektor pertanian berbasis inovasi dan teknologi, apalagi Yunnan memiliki beberapa universitas unggul termasuk di bidang sains dan teknologi pertanian. Berikut ulasan singkat beberapa komoditas pertanian unggulan di Yunnan, Tiongkok. Varietas utama teh di Yunnan termasuk teh hijau, teh hitam, teh puer, teh peras, dan lain-lain. Saat ini area penanaman teh di Yunnan, lebih dari 350.000 hektar, adalah terbesar di antara seluruh negara, terhitung lebih dari 19% dari total, sementara hasilnya telah melebihi 180.000 ton, menempati peringkat kedua. Basis karet alam telah dibangun di Yunnan, berada di peringkat berikutnya setelah Hainan. Dalam proses penanaman karet, Yunnan telah menciptakan satu set teknologi terintegrasi tahan dingin dan hasil tinggi yang sesuai dengan karakteristiknya, sehingga area penanaman telah diperluas dengan cepat. Produksi karet persatuan luas menempati urutan pertama secara nasional, mencapai tingkat mahir dunia. Saat ini luas perkebunan lebih dari 460.000 hektar dengan produksi lebih dari 300.000 ton, menempati urutan kedua di negara ini. Ada berbagai macam bunga di Yunnan dengan sekitar 2.500 jenis bunga liar. Setelah penanaman dan pemeliharaan jangka panjang, Yunnan telah meluncurkan sekumpulan bunga eksotis dan tumbuhan langka yang kaya warna dan bau, diantaranya Camellia, Azalea, Primrose, anggrek, lili, magnolia, gentian, dan mekonopis yang paling terkenal, dianggap sebagai 8 bunga terkenal.
Sejak tahun 1990-an, produksi bunga khususnya bunga potong segar di Yunan berkembang pesat. Dalam beberapa tahun terakhir telah membuat kemajuan terobosan dalam mengembangkan varietas baru, memperluas ekspor, meningkatkan pendapatan petani dan sebagainya. Pada tahun 2016, hasil bunga potong segar melampaui 10 miliar cabang dan total hasil mencapai lebih dari 46 miliar yuan. Ternyata Yunan menjadi basis ekspor bunga potong segar terbesar di Asia. Yunan telah berupaya keras untuk mengembangkan industri sayurannya, terutama sayuran anti musim, dengan memanfaatkan geografi dan iklim khusus. Setelah pengembangan 30 tahun, ini telah menjadi basis sayuran anti musim yang penting di China. Sementara itu, sayuran Yunan telah dijual ke lebih dari 20 provinsi, kota dan kabupaten di China, dan diekspor ke lebih dari 10 negara dan wilayah, termasuk Prancis, Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Rusia, Jepang, Korea, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Ekspor sayuran telah menjadi arah penting bagi perkembangan industri sayuran di Yunan. Area penanaman kopi di Yunan telah melampaui 1,8 juta MU. Area penanaman dan hasil kopi Yunan sama-sama menyumbang lebih dari 98% di Cina dan sekitar 8,877 juta ton untuk musim yang sama, yang berarti kopi Yunan menyumbang 1,7% dari total dunia. Sejak 1984, Nestle menganggap kota Pu'er di provinsi Yunan sebagai basis produksi kopi yang penting. Puluhan tahun berlalu, Yunan masih menjadi basis pengadaan biji kopi mentah terbesar untuk Nestle di China. Biji kopi dan produk olahan selanjutnya diekspor ke Eropa Barat, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan banyak negara serta wilayah lainnya. Starbucks juga adalah salah satu perusahaan kopi yang bermitra dengan industri pertanian kopi Yunan. Dilansir dari sebuah website berbahasa Tiongkok, Yunan memiliki sumber plasma nutfah buah paling melimpah di negaranya dan diakui sebagai surga buah oleh industri buah dunia. Ada 133 jenis buah di Yunan. Iklim 3 dimensi yang unik dari dataran tinggi memberi buah Yunan keunggulan perkembangan buah-buahan beriklim sedang yang diwakili oleh apel dan pir, buah-buahan subtropis yang diwakili oleh jeruk dan anggur, dan buah-buahan tropis yang diwakili oleh mangga dan pisang. Banyak orang yang menanam buah di Yunan memiliki pemahaman yang sama bahwa buah apapun yang dapat ditanam di Yunan dan buah apapun dapat ditanam dengan baik. Hal ini juga mendasari Yunan menjadi salah satu daerah dengan area penanaman buah yang tumbuh paling cepat di negara tersebut. Saat ini luas pertanian buah di provinsi Yunan telah mencapai 11,505 juta MU dengan hasil lebih dari 12 juta ton. Blueberry, anggur mawar sinar matahari, jeruk gula batu, alpukat, dan delima berbiji lembut bermunculan di mana-mana, menjadi perwakilan buah-buahan menengah ke atas di seluruh negeri. Riset dan pengembangan pertanian modern buah tropis di Yunan juga sangat berkembang, di mana pesona pertanian buah Yunan yang terus memikat dunia menjadi ancaman bagi beberapa negara Asia Tenggara yang telah sangat terkenal sebagai sentra pertanian buah tropis dunia seperti Vietnam dan Thailand. Diretas dari pegunungan di provinsi Yunan Barat daya negara itu, teras sawah yang luasnya mencapai lebih dari 160 km persegi telah menciptakan salah satu landscape paling spektakuler dan mencengangkan di planet ini. Terlebih lagi, melalui proyek rekayasa besar-besaran beberapa generasi yang menciptakan teras seperti tangga ke surga ini, orang-orang Hani telah memanfaatkan lingkungan setempat untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kebanyakan sistem teras lainnya di dunia tidak memilikinya. Jadi pada bulan-bulan musim dingin di luar musim tanam padi, teras Hani masih berguna sebagai tempat memelihara ikan, katak, dan siput yang bisa dimakan orang Hani. Orang-orang Hani telah merekayasa landscape secara demokratis, menggunakan sistem saluran air, sekat, dan tanggul untuk memastikan bahwa air mengalir melalui setiap ruang secara adil. Yang lebih mengesankan, teras ring ini diukir dengan tangan menggunakan peralatan tradisional dengan teknik konstruksi yang luar biasa.